到了深圳新鹏城，但是呢，怪球员吗？不还是怪我自己？世界杯第5轮，上海申花将会于明天晚上8点做客挑战深圳新鹏城，争夺一个8强席位。今天下午，申花已。Perjalanan timnas Indonesia menuju laga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, terutama dengan menghadapi Cina yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Setelah melalui laga berat melawan Bahrain, di mana skuad Garuda menunjukkan semangat pantang menyerah, mereka kini harus bersiap untuk ujian yang lebih besar. Walaupun timnas Tiongkok mengalami beberapa kekalahan. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tetap menjadi lawan yang tangguh. Sejak awal fase kualifikasi, performa mereka belum konsisten, yang berdampak pada penurunan peringkat FIFA. Kekalahan dari beberapa lawan kuat di Asia semakin menekan tim ini dalam upaya mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Cina juga memiliki sejarah kuat dalam dunia sepak bola Asia, didukung oleh infrastruktur yang baik, pembinaan usia muda yang konsisten, serta pemain-pemain berkualitas. Namun, PSSI tampaknya telah menyiapkan strategi khusus yang didesain untuk menghadapi tekanan dari lawan sekelas Cina. Fokus pada taktik cerdik dan memperkuat kekompakan tim menjadi kunci persiapan. Selain itu, dukungan supporter yang terus mengalir menjadi dorongan moral yang sangat penting bagi pemain skuad Garuda. Momentum ini bisa menjadi titik balik penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemajuan mereka di pentas internasional. Jika strategi yang diterapkan berhasil dan kekompakan tim tetap terjaga, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu membuat kejutan besar dalam laga kualifikasi melawan Cina. Ketika Federasi Sepak Bola Cina, CFA, dengan sengaja memindahkan venue pertandingan ke Qingdao yang lebih jauh, PSSI tak gentar. Mereka justru mengatur agar timnas tiba lebih dulu di lokasi, menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam menghadapi laga penting ini. Bahkan media Cina seperti Sohu kaget melihat kedatangan timnas Indonesia yang lebih cepat, sesuatu yang jarang terjadi dari tim tamu. Ini adalah bukti dari persiapan matang dan efisiensi yang diterapkan oleh PSSI. Namun, perjuangan tak hanya ada di lapangan. Para supporter Indonesia juga harus menempuh perjalanan yang tak kalah berat. Dengan jarak mencapai lebih dari 7.000 km dari Jakarta ke Qingdao dan biaya penerbangan hingga 20 juta rupiah, para pendukung Garuda tak surut semangat. Bahkan, PSSI bekerja sama dengan KBRI untuk memfasilitasi perjalanan supporter agar mereka bisa hadir mendukung tim kesayangan mereka. Supporter Jepang yang mengetahui perjuangan ini turut memberikan dukungan moral. Mereka terinspirasi oleh semangat Garuda yang tetap tegar meski dirugikan oleh wasit dalam laga melawan Bahrain. Dukungan dari negara lain ini menjadi suntikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia. Di sisi lain, tim lawan, Cina, justru tengah mengalami masalah internal. Kekalahan beruntun mereka membuat supporter sendiri memberikan ejekan saat tim tiba di bandara, bukan sambutan hangat seperti yang diterima oleh timnas Indonesia. Kondisi ini kontras dengan timnas Indonesia yang mendapat sambutan meriah dari warga Indonesia di Tiongkok. Pelatih Shin Tae-yong pun tetap setia mendampingi tim meski sempat terjadi kesalahpahaman pada laga sebelumnya. Manajer timnas, Sumarji, bahkan rela pasang badan untuk melindungi Shin dari hukuman wasit. Sementara itu, dua bintang baru Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Rejders, juga telah menunjukkan performa gemilang dalam debut mereka melawan Bahrain. Eliano bahkan mengaku bangga bisa mewakili Indonesia, dan Mes mendapat apresiasi dari klubnya. Semangat mereka mencerminkan kebanggaan akan seragam merah putih yang kini mereka kenakan. Selain itu, kabar baik datang dari Kevin Dix, bek FC Copenhagen, yang akan dinaturalisasi. Kehadirannya tentu menambah kekuatan timnas Indonesia, meski ada suara-suara skeptis dari beberapa pihak. Terlepas dari itu, media Belanda menyebut bahwa kekuatan timnas Indonesia semakin meningkat dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini. Inilah awal dari semuanya. Awal perjalanan. Terima kasih atas jeripaya keringat kalian, tenaga kalian.
Pertandingan ini menjadi lebih dari sekadar laga sepak bola. Ini adalah simbol perjuangan, kebanggaan, dan semangat pantang menyerah dari para pemain dan supporter Indonesia. Akankah timnas Indonesia mampu mencuri poin penuh dari Cina? Supporter di seluruh penjuru dunia menanti hasilnya dengan harapan besar di hati. Pada sesi latihan selama di Tiongkok, pelatih Shin Tae-yong memberikan tentang waktu persiapan. Menurutnya, latihan kali ini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok berlatih di hotel dengan fokus pada pemulihan, sementara kelompok lainnya menjalani latihan fisik yang lebih intensif di lapangan. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong menilai kondisi para pemain cukup baik, meski ada beberapa pemain yang mengalami cedera ringan, seperti Joe dan Dimas, namun tidak ada cedera yang terlalu serius. Ia juga menyoroti perbedaan cuaca dan waktu yang mempengaruhi kondisi pemain. Karena perbedaan suhu dan zona waktu, kami harus beradaptasi lebih cepat, ungkapnya. Meski ada sedikit kendala akibat cuaca, pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis bahwa tim bisa segera beradaptasi dan melanjutkan persiapan dengan baik. Shin Tae-yong menutup komentarnya dengan menegaskan bahwa tidak ada masalah besar terkait kondisi fisik pemain, sehingga latihan dapat berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti. Skuad Garuda kembali menjalani sesi latihan secara tertutup di bawah pengamanan ketat, menjaga fokus para pemain yang sudah bersiap menghadapi laga penting ini. Latihan kali ini, seperti yang terlihat, dipenuhi dengan energi positif. Semua pemain tampak sehat dan bugar, termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang sebelumnya mengalami cedera ringan. Mereka sudah kembali berlatih dengan penuh percaya diri. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang semakin dekat, dan persiapan intensif di Qingdao Youth Stadium, Shandong, semakin menambah atmosfer antusias di seputar tim. Di sekitar stadion, bendera-bendera Indonesia mulai berkibar, memperkuat semangat para pemain dan penggemar yang ada di China. Latihan-latihan digelar dengan fokus tinggi, memastikan strategi yang disusun oleh Shin Tae-yong dapat diimplementasikan dengan baik. Bendera merah putih dan sorakan dari supporter setempat yang sudah mulai berdatangan menambah semangat juang. Persiapan fisik dan mental menjadi fokus utama, terutama menghadapi tim Cina yang akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Dengan bendera berkibar dan latihan yang dipersiapkan matang, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik demi membawa pulang hasil positif dalam lanjutan kualifikasi ini. Semangat Garuda tidak pernah pudar, dan seluruh rakyat Indonesia berharap akan kemenangan yang membanggakan. Terbanglah tinggi, Garudaku! Meskipun dalam pertandingan melawan Bahrain ada kontroversi dari keputusan wasit yang dirasa tidak adil, itu tidak akan mematahkan semangat kita. Justru, semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan besar. Setiap rintangan hanya membuat sayap Garuda semakin kuat. Keberanian dan ketangguhan yang ditunjukkan di lapangan, meski ada ketidakadilan, adalah awal dari langkah yang lebih besar menuju impian Piala Dunia 2026. Seluruh bangsa mendukungmu. Garuda, mari kita buktikan bahwa kita mampu terbang lebih tinggi dan mencapai puncak tertinggi sepak bola dunia.